Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat yang sudah menyiapkan 3 informasi terhangat untuk menutup hari dan aktivitas Anda. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menyatakan siap mendukung pengamanan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Pulau Dewata, Bali. Mulai dari kapal komando hingga kapal perang akan disiagakan di perairan Bali saat berlangsungnya pertemuan para kepala negara G20 tersebut. Masih soal forum internasional, kali ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah GPDRR atau Forum Multilateral untuk Penanggulangan Risiko Bencana. Dalam forum yang akan dilaksanakan di Bali pada 23 Mei mendatang tersebut, Indonesia akan memprioritaskan 4 isu seputar ketahanan melawan bencana. Dari forum internasional, kita beralih ke upaya pemulihan ekonomi. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meresmikan pasar digital di Kota Pangkal Pinang. Diharapkan peresmian pasar digital ini dapat menunjang percepatan pemulihan ekonomi daerah tersebut. Mari kita simak informasi selengkapnya. Jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Pulau Dewata, Bali, TNI Angkatan Laut menyatakan kesiapan pengamanan perairan Bali. Untuk itu, sejumlah KRI milik TNI AL akan disiagakan di perairan Bali saat berlangsungnya perhelatan G20. Kapal TNI AL yang disiagakan di perairan Laut Bali tersebut mulai dari kapal komando hingga sejumlah kapal perang yang akan disesuaikan dengan kebutuhan acara. Kapal-kapal tersebut akan disandarkan untuk pengamanan tergantung wilayah mana saja yang akan dikunjungi para delegasi G20. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, usai acara penyamaan penghargaan Satria Padama Nusantara di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis 12 Mei 2022. Akan kita siapkan pengamanan di Laut Bali ini, khususnya Laut Balu dan Selat Lombok, ya, dengan kapal-kapal yang tentunya tadi yang sudah kita lihat bersama, yang mungkin hampir sama seperti ini. Jadi ada kapal markas yang besar, kemudian ada kapal-kapal kombatan yang nantinya akan sebagai tabir melaksanakan pengamanan di Bali ini. Jadi di Selat dulu, ya, bisa unsur gelar, bisa kita gerakkan unsur dari Pangkalan juga. Nanti kita lihat, kita susun lagi tempatnya di mana saja untuk tempat-tempat yang akan dikunjungi nantinya. Di mana tempat rapat kewajiban dikunjungi tentunya akan kita sesuaikan itu. Kita proyeksikan ini tidak mengganggu kegiatan operasi yang lain. Kasal menambahkan, pihaknya belum bisa merinci secara pasti jumlah kapal yang akan diturunkan saat gelaran G20 nanti. Kasal memastikan pengamanan tidak hanya di perairan Bali saja, namun juga hingga perairan sekitar Bali, termasuk Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Denpasar, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, ini kita sudah update di... Setelah sebelumnya digelar pada tahun 2019 di Jenewa, Swiss pada 23 hingga 28 Mei mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk atau GPDRR, sebuah forum multilateral 2 tahunan yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penanggulangan risiko bencana. Dalam pertemuan yang menurut rencana akan berlangsung di Nusa Dua Bali tersebut, Ketua Sekretariat Panitia Nasional GPDRR, Raditya Jati, kepada Antara pada 12 Mei, berharap menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya di area internasional agar dapat mendorong negara-negara di dunia terhubung, berkolaborasi, dan berbagi ide, serta pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana untuk dunia yang lebih tangguh secara berkelanjutan dan merata, di mana Indonesia akan memprioritaskan 4 isu. Understanding risk atau memahami risiko. Kemudian yang kedua tentang tata kelola atau governance dalam pengurangan risiko bencana. Kemudian yang ketiga adalah investasi pengurangan risiko bencana. Yang keempat adalah bagaimana kalau itu terjadi bencana berarti harus ada kesiapsiagaan, pencegahan, dan pasca bencana berarti harus ada build back better. Pertemuan tersebut rencananya akan diikuti 10 pihak terkait,
seperti kalangan disabilitas, akademisi, dan organisasi non-pemerintah internasional, di mana hingga saat ini tercatat ada setidaknya 5.500 delegasi dari 180 negara, yang sekitar 70 hingga 80% akan mengikuti forum secara langsung. Dari Jakarta, Musdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Budi Widihartanto, serta Sekda Provinsi Bangka Belitung Naziarto meresmikan pasar digital di Pasar Rumput Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 12 Mei 2022. Peresmian pasar dengan menggunakan sistem pembayaran digital guna mendorong transaksi non-tunai yang aman di pasar tradisional tersebut. Menurut Jerry, sistem pembayaran non-tunai ini hanya menginput nominal uang sesuai nilai belanjaan saja, tanpa khawatir tidak tersedianya uang kembalian pecahan kecil serta tanpa potongan atau biaya administrasi. Tadi saya bersama dengan teman-teman datang langsung melihat, selain memantau harga dan juga stok, ya, tapi kami juga melakukan transaksi. Kita belanja tadi bawang putih, lalu juga ada barang pecah belah, kita belanja di situ dengan menggunakan kris langsung, ya. Dan itu terbukti berhasil, ya. Sangat praktis, efisien, tidak sampai 5 detik, bahkan tidak sampai 3 detik, langsung tertransfer dari pembeli ke penjual. Nah, ini membuktikan bahwa digitalisasi bisa diterapkan di pasar, dan mudah-mudahan kedepannya tentu ini sebagai bagian dari tugas kita untuk memajukan dan juga membuat kondisi yang maksimal untuk digitalisasi di pasar, ini bisa dilakukan di titik-titik berikut, begitu ya. Linda, salah seorang pedagang, menuturkan jika saat ini masih jarang pembeli menggunakan pembayaran non-tunai dan lebih banyak menggunakan uang tunai atau cash. Cuman kan di sini ini peminatnya kurang. Pembayaran paling tunai lah yang banyak. Peminatnya mungkin juga ada orang belum punya kan, belum punya link. Kebanyakan cash lah, ada yang berarti masih jarang pembeli menggunakannya. Jerry menambahkan jika pembayaran non-tunai QRIS membantu pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan dengan cara mengurangi kontak fisik antara pedagang dengan pembeli. Pembayaran cukup dengan scan QR Code standar yang terpasang di toko, serta dapat mempermudah pedagang dalam bertransaksi di perbankan, seperti pengajuan pinjaman modal dengan melihat riwayat transaksi pada sistem pembayaran non-tunai tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga dengan diterapkannya pasar digital di Kota Pangkal Pinang bisa menjadi pemicu agar pasar konvensional di daerah lain mulai menerapkan sistem QRIS supaya bisa mempermudah proses transaksi. Simak terus informasi lainnya yang bisa diakses di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga kanal UCTV. Esok pagi kami akan kembali menyapa Anda di Kilas Nusantara Pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat.